Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup P akan mempresentasikan sistem informasi penggajian perusahaan Prima. Kami sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Saya sendiri yang bernama Anisha Pertiani dengan NIM 4111419014 dan rekan saya Saya Irma Salsabila Jayanti dengan NIM 4111419023. dan rekan saya satu lagi. Saya Siti Ma'rifatul Muti'ah dengan NIM 4114190042. Mari kita mulai presentasinya. Yang pertama, analisis kasus. Sistem penggajian prima adalah sebuah sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk mengatur segala urusan penggajian karyawan perusahaan tersebut berdasarkan golongan dan gaji yang diterima, baik untuk gaji pokok dan tunjangan. Aturan penggajian karyawan ini dimodelkan sebagai berikut. Yang pertama, karyawan baru mendaftarkan datanya pada sistem. Lalu, karyawan mendapat ID karyawan yang digunakan untuk mengakses informasi. Yang ketiga, karyawan mendapatkan slip gaji selama 1 bulan sekali. Lalu, tunjangan pegawai dihitung berdasarkan golongan. Setiap karyawan hanya memiliki satu golongan. Untuk 1 kali ketidakhadiran atau absensi, gaji akan dipotong sebesar 20.000. Untuk 1 kali lembur akan diberi upah 50.000. Dengan keterangan tersebut, kita buat enterprise-nya sebagai berikut. Ada 5 enterprise di sini. Yang pertama, data karyawan. Yang kedua, data gaji karyawan. Yang ketiga, data golongan. Yang keempat, data absensi. Dan yang kelima, data lembur. Dari enterprise tadi, kita buat entitasnya. Yang pertama ada karyawan, yang kedua gaji karyawan, yang ketiga golongan, keempat absensi, dan yang terakhir ada lembur. Nah, lalu di sini kita mempunyai atribut atau fieldnya. Yang pertama, entity pendataan. Isinya nomor daftar, tanggal daftar, dan nama karyawan. Lalu ada entity karyawan, isinya ID karyawan, nama karyawan, tempat tanggal lahir karyawan, alamat karyawan, dan nomor telepon karyawan. Lalu selanjutnya ada entity gaji, isinya ID gaji, gaji pokok, tunjangan karyawan. Lalu ada entity golongan, isinya ID golongan dan jenis golongan. Selanjutnya ada entity absensi, isinya ID karyawan, nama anggota, tanggal absensi, alasan absensi. Nah, yang terakhir ada entity lembur, isinya ID karyawan, nama anggota, dan tanggal lemburnya. Nah, yang selanjutnya kita punya tabel enterprise-nya. Tabel pertama yaitu karyawan perusahaan. Isinya ada ID karyawan, nama karyawan, tempat tanggal lahir karyawan, alamat karyawan, nomor telepon, dan rekening karyawan. Lalu pendataan karyawan, isinya nomor daftar, tanggal daftar, dan nama karyawan. Lalu ada gaji karyawan. Gaji karyawan ini isi tabelnya ada ID gaji, nama karyawan, tanggal gaji, jenis golongan, dan tunjangan karyawan. Tabel keempat ada golongan karyawan yang isinya ID golongan dan jenis golongan. Lalu selanjutnya ada absensi karyawan, di mana saat karyawan tidak menghadiri pekerjaan, isinya ada ID karyawan, nama anggota, tanggal absensi, dan alasan absensinya. Yang terakhir ada tabel kerja lembur, isinya ID karyawan, nama anggota, dan tanggal lembur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang DFI sistem penggajian prima. Yang pertama itu ada diagram konteks. Untuk membuat diagram konteks, kita tentukan terlebih dahulu entitas eksternalnya. Entitas eksternal yaitu
penggunanya, seperti karyawan, direktur, dan personalia. Untuk karyawan sendiri menginput data pribadi ke dalam sistem dan akan mendapatkan slip gaji. Untuk personalia akan mendapatkan laporan data karyawan dan mengirimkan rekap kerja lembur dan rekap absensi kepada sistem. Kemudian direktur akan mengirimkan golongan karyawan, gaji karyawan, dan kerja lembur. Direktur akan mendapatkan laporan data karyawan dan laporan gaji karyawan dari sistem. Selanjutnya ada DFG level 0. DFG level 0 terdiri dari pendataan karyawan, perhitungan gaji, dan pembuatan laporan. Karyawan akan menginput data pribadi pada sistem 1, yaitu pendataan karyawan, dan tersimpan menjadi data karyawan yang berupa golongan, gaji, dan data karyawan itu sendiri. Kemudian data karyawan akan dikirimkan ke sistem 3, yaitu pembuatan laporan. Kemudian setelah dibuatkan laporan, dikirimkan ke direktur dan ke personalia. Data karyawan juga menuju sistem kedua, yaitu perhitungan gaji dengan laporan absen lembur dan golongan. Selanjutnya, karyawan akan mendapatkan slip gaji. Untuk FD level 1 yaitu pendataan karyawan. Jadi karyawan akan memasukkan datanya dan disimpan dalam data karyawan. Karyawan akan mendata golongannya dan tersimpan di golongan, dan golongan itu akan tersimpan di sistem data karyawan. Kemudian direktur akan mengirimkan gaji karyawan dan kerja lembur ke data gaji yang akan tersimpan dalam data gaji karyawan. Dan direktur juga akan mengirimkan data golongan ke sistem atau ke data golongan yang akan tersimpan di data golongan dan akan disimpan ke data karyawan. Selanjutnya yaitu dijelaskan oleh teman saya Anisha bahwa ya, di dalam seperti yang telah dijelaskan, sistem penggajian karyawan prima itu ada 5. Yang pertama yaitu karyawan, golongan, absensi, gaji karyawan, dan lemburan. Nah, untuk menentukan ini memakai persegi panjang atau oval, itu ketika dia berupa entitas, maka menggunakan persegi panjang. Ketika atribut, itu menggunakan oval. Nah, untuk menggabungkan antara entitas satu dengan entitas yang lainnya, kita menggunakan belah ketupat. Ya. Nah, di sini karyawan melakukan absensi yang dengan hal ini atribut ya, itu ada ID karyawan, nama karyawan, jenis golongan, tanggal absensi, keterangan. Nah, selain karyawan itu melakukan absensi, juga melakukan lemburan, ada yang lemburan, itu akan dihitung gajinya itu lebih banyak. Ada atribut yaitu ID karyawan, nama karyawan, tanggal karyawan. Karyawan juga mempunyai golongan, yaitu jenisnya ya, jenis golongan karyawan dan ID karyawan. Selanjutnya, karyawan akan menerima gaji dengan rekapan yang telah dilakukan oleh karyawan tersebut, yaitu gajinya, gaji pokok, tunjangan karyawan, kehadiran, lembur. Tentunya ada nama karyawan, jenis golongan, tanggal gaji, dan ID gaji. Perlu
Perlu diketahui juga ketika kita menggunakan membuat IRD, kita juga menentukan relasi dan kardinalitasnya. Nah, di sini ada karyawan menerima gaji karyawan. Merupakan relasi antara entitas karyawan dan gaji karyawan yang memiliki makna bahwa karyawan mendapatkan gaji baik gaji pokok maupun tunjangan. Kardinalitas relasi antara entitas dan karyawan dan gaji karyawan adalah one to one, karena seorang karyawan mendapatkan satu gaji, yaitu gaji pokok dan tunjangan, di dalam satu periode. Yang kedua yaitu relasi dan koordinasinya antara karyawan mempunyai golongan. Merupakan relasi antara entitas karyawan dan golongan, di mana setiap karyawan terbagi ke dalam golongan-golongan tertentu. Koordinasi relasi antara entitas karyawan dan golongan adalah main to one. Karena banyak karyawan berada dalam satu golongan atau satu golongan terdiri dari banyak karyawan. Yang ketiga yaitu karyawan melakukan absensi. Merupakan relasi antara entitas karyawan dan absensi, di mana setiap karyawan melakukan absensi sendiri-sendiri. Koordinasi relasi antara entitas karyawan dan absensi adalah main to one, karena banyak karyawan melakukan satu absensi, atau satu absensi dilakukan oleh banyak karyawan. Yang terakhir, itu karyawan melakukan lemburan. Merupakan relasi antara entitas, karyawan, dan lemburan, di mana setiap karyawan tertentu melakukan lemburan adalah main to one, karena banyak karyawan tertentu melakukan satu absensi atau satu absensi dilakukan oleh banyak karyawan tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.